Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya khususna hadrati Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin. Amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kemarin sampai situ ayatnya 172 Al-Baqarah. Saya ulang lagi, wahai orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami, kata Allah, berikan rezeki kepada kalian. Di ayat ini hanya min thayyibati, karena yang diserukan adalah orang beriman. Orang beriman pasti makannya yang halal. Di ayat sebelumnya dulu kepada manusia, ya ayyuhan nas kulu min rizqillahi halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Halal binatangnya, tidak haram, dan cara penyembelihannya benar, itu halal. Ternyata tidak hanya halal saja, juga thayyib, yang baik. Emping itu halal kalau dapat beli, tapi bagi yang asam urat enggak thayyib. Makan makanan yang berkolesterol halal, tapi belum tentu baik bagi yang punya penyakit. Makanya anjurannya halalan thayyibah. Yang halal pertama, yang kedua baik.
Nah di sini halalnya nggak disebut lagi, karena yang diseru di sini adalah orang beriman. Jadi orang beriman walaupun nggak sebut halal pasti makanan yang halal. Cuma mentang-mentang halal, jangan mentang-mentang halal yang menjadi penyakit dimakan juga, jangan. Makanya makanlah yang baik-baik. Jadi makanlah dalam tanda kurung yang halal dan yang baik menurut kesehatan kita. Kira-kira nggak baik bagi kesehatan, berarti jangan dimakan. Namanya menzolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Sedangkan kita disuruh memelihara jasad kita, memelihara raga kita. Doanya yang sering kita baca, tadi dibaca oleh Imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad. Kita yang minta selamat dunia akhirat, tapi juga afiat jasad kita sehat. Sehat jasad yang sehat. Jasad itu badan, ya, raga. Nah, itu doa-doa yang sering dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Juga wa afiatan fil jasad. Nanti waziratan fil ilmi dan segala macam. Jadi penting thayyibat di sini makanlah yang baik-baik. Jangan asal halal saja, tapi halal thayyiban. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ayat tafsirnya washkuru Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya allati la tuhsa, yang tidak terbatas. Banyak sekali nikmat Allah. Bahkan di surah Ibrahim disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Banyak sekali. Semua itu dari Allah. Makanya bersyukur. Bagaimana bersyukur? Tanda disuruh bersyukur. In kuntum takhlusuna bil ibadah wa la ta'buduna ahadan siwa. Bersyukur adalah setelah mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat, memanfaatkan nikmat itu untuk jalan Allah sesuai peruntukannya. Nikmat Allah untuk ibadah. Dapat harta, bersyukur berarti untuk ibadah. Gunakan untuk kepentingan ibadah kita. Jadi ikhlas melaksanakan ibadah. Karena kita terima kasih sama Allah yang telah banyak memberikan nikmat. Dan yang kedua, wala ta'buduna ahadan siwahu, dan jangan engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu apapun, seorang pun, benda apapun, kecuali hanya kepada Allah. Itu bersyukur. Terima kasih. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita harus berterima kasih. Yang paling singkat terima kasih alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu kata-kata alhamdulillah artinya syukur. Sama. Tapi jadi dua kata yang sama sebenarnya maknanya. Orang kalau pidato alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur pada Allah. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya dan kita gunakan nikmat itu untuk jalan Allah.
Itu bersyukur. Kalau cuma terima kasih saja, tapi tidak digunakan untuk jalan Allah, itu belum bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur mendapat seberapapun yang kita dapatkan, rezeki umpamanya, duit, itu kita tetap bersyukur, terima kasih, alhamdulillah. Jangan dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, mulai tidak alhamdulillah. Lumayan itu kata guru saya belum bersyukur benar. Pulang dari kerja, dari usaha, dagang, dapat sedikit, tanya istrinya, Pak, dapat berapa hari ini? Ya lumayan. Itu lumayan, syukurnya kurang mantap syukurnya. Pokoknya syukur, alhamdulillah dapat sekian, besok saya cari lagi yang lebih banyak. Itu kata guru saya, mengatakan lumayan aja kurang bersyukur benar, ya. Hakikatnya kurang bersyukur. Apalagi kalau nggak dapat marah-marah. Itu namanya tidak bersyukur. Ya. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu semuanya hanya kepadanya beribadah. Kalau kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, maka kita harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang gak pakai belian ya oksigen. Oksigen itu gak pakai beli kita. Dan kalau beli kita sakit itu berapa harganya mahal. Ya. Diimpus kita segala macam. Banyak sekali yang gratis Allah berikan kepada kita. Itu kalau kita beriman atau kita bersyukur pada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya sekarang. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama sesungguhnya hanyalah Innama itu artinya sesungguhnya hanya. Kalau dalam nahwu disebut manya itu adatul ihtisar. Adat untuk membatasi. Hanya gitu. Inna sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanya begitu. Enggak ada yang lain. Innama sesungguhnya hanyalah harrama alaikum, Allah mengharamkan atas kamu al-maitata, akan bangkai. Ini membahas tentang yang kemarin-kemarin orang Yahudi bikin sendiri. Mana yang halal, mana yang haram. Kemarin kalau unta itu sudah beranak berapa kali, 2-3 kali, nggak boleh dipotong, nggak boleh disembelih, dan segala macam peraturan-peraturan yang sudah kita baca dulu orang Yahudi. Nah ini dibalas oleh Allah tidak begitu, tapi yang diharamkan atas kalian oleh Allah pertama al-maitata, bangkai binatang yang mati tanpa disembelih secara syariat. Mati tercekik umpamanya. Jadi kalau nyembelih binatang dicekik begitu sampai mati enggak sah. Haram. Jadi bangkai. Atau dipukul supaya darahnya enggak mengalir, lebih nikmat katanya.
pukul sampai mati, itu enggak sah. Itu masuknya bangkai. Atau jatuh ke sumur, ke jurang, mati, itu bangkai. Atau diseruduk sama banteng, ditanduk begitu, mati, itu bangkai. Seperti adu domba di Garut, adu domba itu, adu domba diadu. Kalau sampai pecah kepalanya, yang satu mati, itu bangkai. Ya. Atau juga diterkam binatang buas, itu tidak halal, haram. Kecuali kalau binatang itu dilatih untuk berburu. Anjing biasanya dilatih untuk berburu. Dan dia ketika dia melepaskan, ini dalam fikih ya, fikihnya Mas Syafi'i, kalau dia lepas dengan baca bismillah, dia dapat kelinci di sana, sampai dia bunuh, mati, tapi dia nggak makan. Emang udah terlatih hanya untuk membunuh. Itu dihalalkan. Ya. Karena emang khusus dilatih untuk berburu. Kalau nggak dilatih, pas dia dapat terekam, dia makan, itu namanya nggak sah. Atau yang mati tanpa sebab, kelamaan nggak makan. Yang kita sering kenal tiren, ayam mati kemarin. Ya. Dari Jawa dikirim berapa, 1 truk umpamanya, kan banyak itu. Kadang-kadang dia nggak makan, nggak minum, sampai di tempat, di lokasi ada yang mati. Nah, itu haram. Istilahnya mati kemarin. Itu namanya tidak menurut syariat. Itu bangkai. Maitah namanya. Diharamkan atas kamu bangkai. Ada juga yang, ini fikihnya ya, dibolehkan kalau ada ayam terabrak mobil, masih kelepek, disembelih, tapi disembelih itu masih boleh. Tapi kalau sudah lemes, sudah kira-kira bakal mati, nggak boleh. Kalau masih dia geraknya keras, bisa ketabrak, sembelih buru-buru. Jadi matinya sembelih. Tapi kalau tabrak dia kelepek sampai mati, itu enggak halal. Gitu ya. Itu fikihnya begitu. Nah, kecuali yang halal bangkai ikan. Tapi yang baru. Habis menangkap ikan mati. Kemudian kita makan. Halal. Kecuali ikan. Tapi kalau sudah lama, udah busuk, jangan, ada penyakit di situ, ada racun nanti ya. Dan kedua, belalang. Itu dalam Islam, belalang juga. Kalau dulu di kampung kita ini, di sini di Arman, di Kelapa II, balang kayu itu, balang kayu yang di pohon-pohon itu. Kalau laron bukan. Laron itu masuk fahisyah. Buruk, lalai, raron itu jangan, itu masuk fahisyah. Belalang dulu kalau di batas-batas kebun itu kan ada belalang, namanya belalang kayu, sini belalang kayu, agak besar gitu, itu belalang. Tidak semua belalang. Nah, itu dalam urusan fikih, kecuali itu. Ikan sudah mati nggak apa-apa, namanya bangkai ikan. Tapi kalau udah busuk, jangan, itu artinya penyakit. Kalau baru mati nggak apa-apa. Apalagi yang dihalalkan, yang diharamkan, waddama, darah yang mengalir. Bukan aslinya darah yang beku seperti limpa hati, bukan itu. Darah yang mengalir. Menyembelih binatang, darahnya diwadahi, nanti baru dimakan, digoreng atau itu haram. Nah, darah mengalir, buang sudah, jangan dikumpulin nanti jadi beku, jadi apa namanya itu,
marah saja dia. Itu nggak boleh. Kalau hati, limpa, itu udah juga dari darah asalnya. Tapi dia memang sudah ada asli itu bukan apa-apa. Ini darah di hasil sembelihan mengalir, ditadangin bahasa kita, diwadahi, itu nanti setelah kering digoreng segala macam. Itu haram. Darah yang mengalir dari penyembelihan. Apalagi walahmal khinziri, dan daging babi. Ayatnya daging babi. Semua yang dari babi. Apa lemaknya, apa jeroannya, apa kakinya, itu sama. Karena biasanya yang dimakan daging. Ya kerbau ya daging, makanya daging. Tapi maksudnya bukan daging saja. Jangan bilang makan jeroannya babi. Kok makan nggak ada larangannya? Yang ada larangan kan makan dagingnya. Wah nggak boleh begitu ya. Jadi dalam daerah kaidah fikih min itlaqil juz wa iradatil kul. Mengucapkan sebagian dari babi yaitu daging, tapi maksudnya semua yang apa dari babi. Lemaknya, jeroannya segala macam. Itu namanya min itlaqil kul, mengucapkan sebagian, karena biasanya orang yang makan daging. Tapi maksudnya semua yang dari babi. Banyak itu ayat tentang mengucapkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Sering saya sampaikan, Allah dalam firman-Nya dalam kita baca doa kita, inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya kita menghadapkan wajah saya kepada Allah. Salat menghadapkan wajah kita. Emang wajah doang kita menghadap Allah? Kan semua dari kepala sampai kaki menghadap Allah. Jadi mengucapkan sebagian wajah. Kenapa? Karena manusia dikenal dari wajahnya. Sebut wajah saja udah ketahuan itu manusia. Jadi mengucapkan sebagian, tapi maksudnya semua. Jadi aku hadapkan diriku, begitu maknanya. Tapi bahasanya aku hadapkan wajahku. Bapak kalau malas masuk kantor, datang pagi-pagi, bawanya lapor. Store muka namanya. Store muka. Emang jadi store mukanya doang. Dirinya. Nah itu namanya. Sebab wajah ini manusia dikenal dari wajahnya. Kemarin kita zaman COVID, pakai masker aja udah nggak kenal siapa itu. Tapi kalau polos tahu. Itu lahmul khinzir, daging. Maksudnya semua yang dari babi, mau lemaknya, mau jeroannya, segala macam, itu haram. Apalagi wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jahiliyah dulu nyebutnya Bismillah wal Uzza, dengan nama Tuhannya Lata dan Uzza, bukan dengan nama Allah. Kalau kita Bismillah, kalau dia Bismillah tak umpamanya Tuhannya Lata, yang besar itu orang jahiliyah Tuhannya Lata, Uzza, Manat. Orang Mekah Tuhannya Lata, Uzza. Kalau Madinah Manat namanya. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Nah dia menyembelih atas nama, bukan atas nama Allah, tapi atas nama berhala. Nah fikihnya berkembang. Kalau orang Muslim udah Islam, orang iman, dia menyembelih walaupun tidak membaca Bismillah itu sah. Walaupun tidak menjadi sebab, tapi makruh, kurang bagus, tidak menyebut nama Allah. Tapi karena dia Muslim. Tapi kalau non Muslim menyembelih binatang, biar 1000 kali dia baca Bismillah, nggak sah. Itu perkembangan fikihnya begitu, pendapat para ulama. Ya. Jadi kalau dia nyata-nyata menyembelihnya atas nama Tuhan selain Allah, itu tidak halal. Itu yang disebut haram.
Nah itu yang diharamkan. Lalu lanjutan ayat. Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Famanitturra, maka barang siapa yang terpaksa, tapi terpaksa ghairu baghin, bukan karena keinginannya, dia nggak doyan itu babi, bangke, segala macam, tapi terpaksa. Yang kedua, pertama dia nggak pengen sebenarnya, tapi karena terpaksa. Wala adin, setelah dia makan tidak melampaui batas. Pas dia coba enak juga, banyakan nggak boleh. Dalam agama bahayanya sampai mana? Kalau dia dalam keadaan terpaksa kayak apa? Nah kita lihat tafsirnya. Ai faman alja'athu daruratun. Barang siapa yang mendapatkan darurat ila akli syai'in minal muharramati, sehingga dia harus memakan sesuatu yang diharamkan, udah darurat, dia harus makan itu, tapi dengan syarat, bisyarti, dengan syarat alla yakuna sa'iyan fi fasadin, bahwa yang dia makan itu, bahwa dia tidak dalam keadaan dalam keadaan bisa mati. Kalau nggak makan ini kalau nggak makan udah lapar sekali. Kalau nggak makan ini kebiasaan bisa mati. Itu darurat namanya. Kalau kita hiking ke gunung, kehabisan makanan, kalau kita nggak makan kita bisa mati, nggak sampai ke bawah, nggak sampai lagi. Ada bangkai boleh, tapi sekedar nyambung nyawa istilahnya, nyambung umur ya. Tidak berlebihan. Yang penting sampai di bawah kita bisa diisi perut sehingga sanggup untuk turun ke bawah, umpamanya begitu. Itu daruratnya dalam keadaan kita nggak tahu mati kapan, tapi kalau biasanya kita nggak makan hari itu sampai 2-3 hari nggak makan bakal mati, maka bangkai boleh dimakan, babi boleh dimakan. Yang diharamkan menjadi fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Karena darurat. Daruratnya hampir mati. Kalau nggak dimakan bisa mati. Secara syariat ya. Atau secara biasanya gitu. Atau oleh analisa dari dokter, ini kalau nggak makan ini mati. Udah lemah sekali. Nah boleh makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Untuk sampai nanti sampai ke dokter dan seterusnya. Ya. Jangan berlebihan. Untuk dapat mencari yang halal lagi. Yang haram tadi, asalnya haram, boleh dimakan sedikit aja, tidak berdosa. Jadi nggak haram. Karena darurat. Famanitturra, karena dalam siapa yang dalam keadaan bahaya. Bahaya sampai tingkat mati. Wala mutajawizan miqdarul hajati, dan tidak berlebihan, hanya sekedar kebutuhan nyambung nyawa lah istilahnya, nyambung umur. Itu tidak berlebih-lebihan. Jadi fala isma alaihi, maka yang begitu tidak berdosa atasnya. Ai fala uqubata, tidak disiksa atasnya fil akli, dalam memakan itu. Dibolehkan kalau darurat. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ini masih ditutup. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun. Kalau terpaksa nanti diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, rahimun, Allah maha penyayang. Allah sayang kepada hambanya. Umur nggak ada cadangannya. Kalau mati habis, maka boleh untuk nyambung umur dalam tanda kutip, maka dia boleh. Yang diharamkan jadi halal, tidak dosa. Baik.
Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Ini kecaman terhadap Yahudi yang membuat aturan-aturan yang halal yang haram dia bikin sendiri, dan yang lain-lain yang dia sembunyikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, menyembunyikan, ma anzalallahu minal kitabi, apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Di sini Alkitabnya Taurat. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab Taurat, ayyukhfuna sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, itu paling pokok. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Sebab di Taurat dan Injil yang asli dari Allah, itu di bagian akhir Allah informasikan nanti akan nabi terakhir. Ada nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Di Injil namanya Ahmad. Sebab artinya sama, yang terpuji dan yang dipuji. Itu disembunyikan mereka, dihilangkan. Makanya di Taurat nggak ada sifat-sifat nabi. Aslinya ada. Nah, ini yang Allah kecam. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, yaitu Taurat, gak ada, disembunyikan, dihapus, tidak disampaikan kepada jamaahnya, kepada umatnya. Kita lihat tafsirnya. Ayyukhfuna sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Ada sifat-sifat Nabi yang akan lahir ini nanti dari Mekah, dari kaum Quraisy. Detail. Ini Allah yang bikin soalnya. Allah yang menurunkan detail. Nanti bakal ada seorang rasul terakhir namanya Muhammad, di detail. Taunya detail ketika Nabi udah usia 13 tahun. Diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordan, Suriah, Israel, itu Syam loh, negeri Syam. Ke utara jadi. Dari Mekah ke utara. Itu beliau, Nabi kita masih umur 13-an. Dagang, selesai dagangnya habis semua, yang lain belum, kabilah, pamannya juga belum, dia duduk di satu tempat. Ditemukan oleh pendeta Yahudi. Waduh, bukan Nasrani. Sebab di dalam kitab Injil juga ada Nasrani. Kata dia, ini orang anak kecil, ini mungkin calon nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu duduk di situ. Dan ada pohon yang elastis. Kalau matahari masih pagi begitu. Matahari masih ke atas, nutupin yang di bawah. Itu. Nah, selesai kumpul semua, kabilah sudah mau pulang, dipanggil rombongan pamannya Abu Thalib. Panggil, dijamulah ke situ oleh pendeta yang Nasrani ini. Kumpul, tanya, ini siapa? Yang tadi duduk di situ. Kata Abu Thalib, ini anak saya. Langsung dibantah, bukan anak kamu ini. Benar anak saya. Yang benar. Ya ini keponakan saya. Nah gitu dong. Ini bukan anak kamu. Kata Abu Thalib, kok tahu? Kalau saya baca di kitab Injil saya yang asli, ini anak calon nabi. Coba sekarang saya di Injil. Ini anak kan ditinggal bapaknya lagi
dan dalam kandungan. Iya, emang lagi dalam kandungan bapaknya meninggal, Pak Abdullah itu meninggal. Kan setelah dia lahir kan diasuh bukan oleh ibunya, oleh Halimah Sa'diyah, namanya jelas. Iya. Terus gitu ya. Oke, ini calon Rasul yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan Injil. Ini sifat-sifatnya persis. Kalau nanti saya masih hidup dan dia diangkat jadi Rasul, pasti saya beriman karena ini orangnya. Tapi ketika Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun, dia sudah meninggal. Jadi dia beriman. Iman yang asli Injil. Jadi kalau saya masih hidup, dia diangkat jadi Rasul, saya beriman. Dan saya percaya ini firman Allah dalam Injil, dalam Taurat. Itu yang asli, Taurat dan Injil yang asli, ada sifat. Itu disembunyikan oleh mereka. Jadi diancam oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dalam Alkitab, kenapa mereka sembunyikan? Ternyata ujung-ujungnya duit. Tafsirnya qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, nuzilat diturunkan ayat ini fi ru'asail yahudi hina katamu na'tan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini untuk pemimpin-pemimpin Yahudi ketika mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka sembunyikan? Enggak disebutkan kepada jamaahnya. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, yang murah. Sedikit dan murah. Nanti di belakang menjual kebaikan kepada kesesatan. Sifat-sifat Nabi itu baik, dikasih tahu, tapi dia jual, artinya dia tukar dengan kesesatan. Nanti begitu. Jadi dia hilangkan dengan tujuan dapat duit, sehingga dia juga akan dilulukan kepada umatnya. Sebab Nabi yang akhir zaman yang dalam Taurat dan Injil ada itu sifatnya. Itu bukan orang Israel, orang Bani Hashim Mekah. Nah, itu mereka ngiri. Dia pikir Nabi terakhir dari Bani Israel. Sebab Nabi semua dari Nabi Shu'aib itu Israel, Yakub ya. Yakub itu anaknya Ishak. Yakub itu alias Israel. Makanya Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub. Itu sampai ke Nabi Isa itu Bani Israel. Tapi Nabi yang terakhir yang bakal ada nanti itu dari Quraisy, dari Mekah. Nah itu mereka iri hati. Dia sembunyikan itu, kemudian dia jual supaya yang disifat itu dia hilangkan, artinya sama dengan menjual kebaikan yang diambil kesesatan. Gitu. Yashtaruna wa yashruna bihi thamanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika, mereka itulah, kalau dia tentang bangkai-bangkai yang dia makan, yang yang tidak diharamkan oleh Allah diharamkan, yang dihalalkan dia kata haram, mereka itulah orang yang menjual agama Allah. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali makan api. Di dunianya seperti dia makan api. Dia jual agama, dia jual sifat-sifat Nabi, dia jual tentang halal haram. Yang penting dia dapat duit, dapat tetap pengaruh, maka dia seperti makan api.
Di dunia kayak makan api perutnya, tapi di akhirat disiksa nanti di neraka api. La ya ilan nar wala yukallimullahu yaumal qiyamati, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, dicuekin nama Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka tidak, Allah tidak menyapa mereka karena mereka menjual agama dengan dunia. Saya catat di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 dan 108. Orang-orang kafir model begini, orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia, dia masuk neraka. Tapi di neraka dia minta balik. Apa kata dia? Rabbana, ini Al-Mu'minun ayat 107. Wa Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuhan kami, saya sama Allah baru. Akhrijna, keluarkan kami, minha, dari neraka ini. Panas, keluarkan kami dari neraka. Kalau udah keluar, fa in udna, kalau kami balik lagi kafir, kalau kami balik lagi menyembunyikan ayat-ayat itu, fa inna zalimun, maka kami termasuk orang yang zalim. Ini ngerayu bahasanya ya, ngerayu. Keluarkan kami ya Allah. Saya akan taat, nanti kalau saya memang balik lagi, kafir lagi, saya memang zalim, boleh siksa saya. Itu maunya mereka. Berbicara pada Allah. Tapi apa balasan Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Ayat 108-nya. Qala, berfirman Allah, ikhsa'u fiha, tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka. Karena menjual agama dengan dunia yang murah. Tinggallah kamu tetap di sini dalam keadaan hina, wala tukallimuni, dan jangan kamu bicara dengan aku. Jadi Allah tidak mau didebat-debat begitu ya. Wala tukallimuni, kau jangan bicara sama aku. Udah tinggal di situ aja. Di tempat yang hina. Jangan bicara lagi kepadaku. Jangan nanya-nanya lagi. Itu dimaksudkan di sini mereka masuk neraka, dan wala tukallimuhumullahu, Allah tidak berbicara pada mereka yaumal qiyamati, wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka karena terlambat, masih hidup enggak tobat. Sedangkan akhirat tempat pembalasan. Makanya dulu dia kenapa disiksa? Wala yuzakkihim, dan mereka tidak membersihkan dirinya, tidak mau tobat, tidak membersihkan dirinya. Ayyutahhiruhum min danasi dzunub, mereka tidak menyucikan dirinya dari kotornya dosa-dosa. Artinya nggak mau tobat dulunya sebelum mati. Sekarang udah mati, udah masuk neraka, baru nyesel, salah sendiri. Nah, karena begitu dia nggak bersihkan dirinya, walahum azabun alim, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Alim pakai alif, yang sangat pedih. Kalau alim pakai ain, maha mengetahui. Jadi beda. Kalau baca Quran mana ain mana alif kudu pas ya. Kalau ini alim pakai alif. Ula'ilahum walahum, dan atas mereka azabun alimun, azab yang sangat pedih, ay azabun mu'lamun, wa huwa azabu jahannam, itu azab yang sangat pedih, yaitu azab neraka jahannam. Karena menjual agama untuk kepentingan dunia. Ini kata guru saya, tidak hanya orang mereka, termasuk orang umat Nabi Muhammad, menjual agama untuk kepentingan duniawi, ya nggak bagus. Ya, menyembunyikan segala macam, yang penting dapat duit, agama nggak diurusin, itu sama aja namanya menjual agama untuk kepentingan dunia. Wallahu alam sampai itu. Insya Allah nanti lanjutkan tentang
Iya dulu. Tentang mereka yang menjual kesesatan, membeli kesesatan dengan petunjuk, dia buang, dia jual, yang dia beli sesat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.